Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya kawan-kawan. Hari ini saya berada di Taniran, tepatnya di Bundaran Pasar Panas. Nah, ini di daerah Pasar Panas. Kemudian di sebelahnya ada Rumah Betang. Nah, di Rumah Betang Pasar Panas ini ada satu space rumah betangnya yang dijadikan sebagai museum. Nah, hari ini kawan-kawan, saya mau ajak lagi kawan-kawan untuk melihat-lihat isi dari Museum Pasar Panas karena banyak request yang katanya mau lihat apa sih yang ada di Museum Pasar Panas. Oke kawan-kawan, ikuti saya ke dalam untuk melihat apa saja isi dari Museum Pasar Panas. Nah, ini posisinya kawan-kawan. Yang di sebelah sana adalah Rumah Betang, kemudian yang di belakang saya itu adalah Museum Pasar Panasnya. Mari kita masuk ke dalam kawan-kawan. Nah, ini adalah Museum Pasar Panas miliknya Kabupaten Barito Timur yang dikelola oleh Dinas Pariwisata kawan-kawan. Oke, kita masuk, kita lihat apa-apa saja yang ada di museum ini dan kondisi museumnya saat ini kawan-kawan. Oke, video ini saya ambil pada tanggal 15 April tahun 2023. Oke, kita masuk. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Museum ini dibuat dari kayu ulin yang sangat kuat sekali. Pasti kawan-kawan sudah tahu, ada yang menyebutnya kayu besi karena kekuatannya itu bisa sampai ratusan tahun. Ada yang menyebutnya juga kayu belian, tawadien, bahasa Manyanya tawudien. Kemudian ada banyak lagi nama-nama di daerah lain. Nah, di kiri kanan dari museum ini ada ini namanya kariring. Kariring ini adalah tempat meletakkan tulang-tulang orang yang sudah meninggal pada zaman dahulu, tapi ini adalah replika. Nah, ini kawan-kawan. Oke, kita masuk, kita naik dengan tangga yang sangat luar biasa ini. Oke, nah ini udah rabit. Museum Leuhante. Curutut. Ada beberapa foto dan pamflet. Ini menceritakan tentang tariuk. Wow, kawan-kawan baca. Jadi tariok itu adalah sebuah alat penangkap ikan. Bla 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 bla. Nah, kita geser lagi. Ini wadiung, salah satu alat masyarakat Dayak untuk menebang pohon dan membuat perahu dulunya. Nah, ini keterangannya. Ini foto situs-situs yang ada di Kabupaten Barito Timur, situs makam Tangmak Mas Sutaunu yang ada di Telang Siong. Kemudian juga ada kariring. Ini di daerah Kecamatan Pojiepak. Geser-geser lagi. Ini menceritakan tentang air terjun Riam Lumui yang ada di Desa Apar Batu. Geser lagi ke sini. Ini adalah objek wisata alam sebagian karena masih banyak lagi yang belum tereksplor. Ini ada liang saragi, liang ulu, ladit nunuk, dan riam kendong. Kita geser terus. Nah, kita geser. Ini adalah degenerasi wadian. Wadian itu adalah penari laki-laki yang disebut wadian bawo, dan untuk perempuan disebut sebagai wadian dadas. Ini adalah generasi anak-anak yang menjadi penerus pelaku budaya dari Kabupaten Barito Timur. Kita geser terus.
ini wadian dadas sambil buka-buka. Goyang-goyang dia. Di sebelah sini ada beberapa replika untuk alat usaha masyarakat Dayak. Ini ada lukah, bubu, wuhu orang sini bilang, kemudian ada nyiru, ada ani-ani untuk memotong padi, ada gasing di situ, kemudian juga ada hansiding atau tangguk, ada nyiru, dan ini adalah alat untuk menggiling padi. Biasanya ini diputar dan ini adalah untuk menumbuk. Oke. Ini wadian bau yang laki-laki. Dan ini adalah tempat untuk swap foto Gunung Perak. Nah, yang di tengah itu adalah, nah ini Gunung Peraknya. Ini replika Gunung Perak dan di bawahnya ada gong. Ini adalah batik-batik khas dari Barito Timur. Oke. Oke kawan-kawan, kita ke bagian belakang. Nah, ini ada dua bagian. Ini bagian depan, space yang tadi kita masuk pertama, dan ini bagian belakang dari Museum Leuwihante yang ada di Taniran, Pasar Panas, Kabupaten Batu Timur. Oke, kita masuk ke dalam. Suasananya cukup gelap. Ya, begitu masuk bisa kawan-kawan lihat di sini. Nah, ini saya menggunakan lighting. Ada beberapa Nah, ini adalah beberapa bagian dari koleksi yang ada di Museum Leuwihante. Kebetulan hari ini saya kesini ada yang mau ngambil sesi foto. Jadi sebelum kita ngambil sesi foto, kita lihat dulu. Ini adalah guci atau belanga. Nah, ini barang-barang yang sangat berharga yang ada di Museum Leuwihante Kabupaten Batu Timur. Oke kawan-kawan, nah ini adalah keterangannya. Guci atau belanga ini biasanya sebagai bagian dari peralatan dapur, kemudian sering juga digunakan untuk acara ritual. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada juga di sini ada banyak sekali koleksi guci atau belanga yang ada di Museum Leuwihante. Oke, ini yang bentuknya sederhana. Oke, dan yang di sebelah tadi ini yang sangat sudah berbentuk keramik yang luar biasa dan cukup tinggi. Ini ada yang lebih dari 1 meter, yang lebih tinggi dari saya. Ada juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada juga yang cukup besar. Nah, kita ke sebelah sini lagi. Oh, maaf kawan-kawan, kalau ini tadi disebut guci atau belanga, yang ini dengan bentuk yang mirip, ternyata ini disebut sebagai tempayan. Oke, ini tempayan berbahan porselin dan stoneware. Oh, ada ware-warenya juga kayak tupperware dan ware-ware lain. Oke, nah ini. Oke, kita geser lagi kawan-kawan. Nah, ini bentuknya. Nah, yang di sebelah sini ini adalah peralatan makan yang sering digunakan oleh masyarakat Dayak. Oke, bisa kawan-kawan baca keterangannya. Oke, nah ini bentuknya bermacam-macam nih. Nah, ini ada mangkok, ada piring, dan semuanya terdiri dari keramik semuanya dengan motif yang sangat luar biasa. Nah, ini juga banyak. Wow. Nah, ini ada banyak
jenis-jenisnya, tempat-tempatnya. Kita geser ke sebelah sana. Nah ini kawan-kawan, ini adalah sebagian dari koleksi dari Museum Leuwihante yang ada di Taniran Pasar Panas. Jadi kalau kawan-kawan mau ke sini, begitu sampai di bundaran Pasar Panas, kawan-kawan bisa masuk ke arah Rumah Betang. Nah, kemudian di salah satu bagian dari Rumah Betang ada Museum Leuwihante dan dia buka terus nih kawan-kawan. Oke, ini adalah pakaian adat yang dipakaikan di manekin. Kemudian kita ke sebelah sini, ini adalah busana adat pernikahan kawan-kawan. Oke, kita ke sebelah sini lagi. Nah ini kawan-kawan adalah bahan-bahan yang terbuat dari kuningan. Ini ada juga dari bahan-bahan pecah belah yang sudah pecah ditampilkan. Ini adalah teko kayaknya. Nah ini adalah bahan-bahan dari kuningan kawan-kawan. Oke, ini adalah sebagian dari koleksi di Rumah Betang di Museum Leuwihante Pasar Panas. Peralatan kuningan ini adalah salah satu benda wajib yang dimiliki oleh masyarakat Dayak karena ini sering juga digunakan sebagai bahan dari bagian ritual kawan-kawan. Nah, ini macam-macam kawan-kawan fungsinya. Ini sebagai tempat sirih dan pinang. Kemudian ini juga saya tidak mengerti ini untuk apa fungsinya, tapi sangat indah sekali kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan ada banyak, ada yang berbentuk tempayan juga, ada yang berbentuk kayak baskom gitu kawan-kawan. Wow. Nah ini ada kotak perhiasan pada zaman dahulu. Sebenarnya masih banyak sekali benda-benda seperti ini kawan-kawan, tapi ini hanya adalah bagian kecil yang dimiliki oleh Museum Leuwihante. Nah ini keterangannya. Oke, kita geser lagi. Nah di sini juga ada gading ini kawan-kawan, gading berukir. Oke, ini adalah gading. Kemudian juga ini ada marmer kayak meja kecil gitu kawan-kawan. Ada marmernya tapi di bawahnya ada kuningan gitu. Wow, wah ini bagian-bagian dari kuningan yang sangat indah kawan-kawan. Oke, kita geser lagi. Di sebelah sini ada peti kayu yang bagian depan dari jati dengan ukiran-ukiran yang sangat motif-motif yang indah. Ini ada motifnya sepasang perempuan, sepertinya bentuk bodi perempuan yang sedang duduk berbelakangan, entah sedang apa. Ini sebagai tempat apa, mungkin tempat-tempat perhiasan atau barang-barang berharga zaman dulu. Kemudian juga ada peti kayu jati yang di atasnya adalah gambar tombak dengan mandau, kemudian di belakangnya ada kelabang. Oke, kita lanjutkan ke sini kawan-kawan. Wow kawan-kawan, di sini ada mandau bergantung, satu buah mandau. Kemudian di bawah sini ada dua buah samurai yang cukup panjang, lebih dari 1,5 meter. Nah ini adalah samurai koleksi dari museum yang ada di, dan ini kawan-kawan. Oke, saya lanjutkan tadi yang ada di Museum Leuwihante. Ini adalah meriam kawan-kawan, meriam yang digunakan pada mungkin zaman Belanda atau zaman POC. Kita lihat motifnya. Ini sangat luar biasa sekali. Wow. Dan ini bukan pajangan pada zaman dulu, ini pasti digunakan untuk perang kawan-kawan. Dan di sini juga ada beberapa bedil atau ciu yang biasanya digunakan oleh para petinggi dari serdadu Belanda. Biasanya ini yang sudah berpangkat pegang ini. Wow. Kemudian di belakangnya lagi ada beberapa tombak dan sumpit. Jadi tombak ini sekaligus sebagai sumpit kawan-kawan. Nah ini panjang. Oke. Itu adalah koleksi beberapa senjata yang ada di sini. Kemudian kita ke sebelah sini lagi. Ini adalah alat musik berupa gong. Ada banyak bentuknya gong di sini. Wow. Dan gong ini kawan-kawan juga tidak bisa dipisahkan dari budaya Dayak. Nah ini kawan-kawan, karena orang-orang Dayak ini sangat kental dengan seni. Jadi alat-alat musik ini sangat
dekat sekali dengan mereka. Nah ini kawan-kawan, bisa kawan-kawan lihat koleksi dari Museum Leuwihante. Ada etnografika, kemudian ada historika, ada kramologika, kemudian geologika, filologika, seni rupa, kemudian teknologika. Nah ini saya tidak terlalu paham kawan-kawan, tapi itu adalah yang tertulis di sini. Dan ini kawan-kawan adalah baju-baju yang terbuat dari kulit kayu. Wow, ini sangat unik kawan-kawan, sudah sangat jarang sekarang, dan sedikit sekali orang yang masih bisa untuk membuat pakaian-pakaian dari kulit kayu ini kawan-kawan. Nah ini ada laungnya, ini untuk cowok, yang ini untuk putri. Kemudian nah ini kawan-kawan, kulit kayunya itu dipukul-pukul sehingga membentuk seperti ini, jadi lembut, dan kemudian baru dijahit untuk menjadi baju. Nah ini kita geser lagi, ini adalah pakaian pada masa lalu kawan-kawan ya. Wow. Nah ini adalah sebagian dari alat musik. Nah ini adalah nama-nama barang yang ada di museum, yang sudah terdaftar di museum sepertinya. Tidak terlalu banyak, tapi sangat luar biasa, memberikan pelajaran yang berharga untuk kita tentang benda-benda yang dimiliki oleh masyarakat Dayak pada masa lalu yang masih terjaga sampai sekarang. Nah ini adalah patung-patung kayu. Oke, kita lihat. Nah ini ada patung buaya. Nah ini ada jenis-jenis kerajinan, ini patung tanduk, kemudian itu patung replika manusia, dan di sana ada sempoa tempat berhitung, dan beberapa alat angkat atau tas yang dimiliki oleh suku Dayak. Nah itu ada namanya lampunyut, ada yang bilangnya lanjung, ada berbagai jenis dari yang kecil sampai yang besar, untuk berbagai alat atau bahan yang akan dibawa. Nah ini bisa kawan-kawan lihat dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian ada bakul-bakul kecil, dan ini adalah tikar. Semua ini adalah kerajinan, hasil kerajinan dari masyarakat Dayak, dan masih banyak dijual sampai sekarang. Apalagi yang jenis lampunyut, lanjung, ini masih banyak sekali dijual kawan-kawan. Oke, kita geser lagi ke sebelah sini. Ini adalah furnitur, kursi. Oke. Nah, yang di sini ini adalah berbagai alat musik khas Dayak. Ini adalah salung. Ada yang bilangnya salung. Kemudian yang di bawah ini saya tidak tahu apakah ini kangkanung, tapi ada yang tulisannya ini gambang. Oh yang ini salung juga. Oh yang ini yang kangkanung mungkin ya kawan-kawan. Kemudian ada gelang-gelang yang dipakai oleh Wadian Dadas dan Badian Bawu untuk menari di sini. Kemudian ada kecapi. Nah ini kemudian ada rabak di sana, dan ini gong. Ya kawan-kawan. Oke. Demikian kawan-kawan beberapa isi dari Museum Leuwihante Pasar Panas yang dapat diperlihatkan kawan-kawan yang penasaran. Oke. Ya kawan-kawan, demikianlah hasil review saya di Museum Pasar Panas pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kawan-kawan dan memberi tahu kepada kawan-kawan bahwa di Kabupaten Barito Timur kita memiliki ada museum yang juga memiliki berbagai macam koleksi. Jadi silahkan kawan-kawan berkunjung ke sini, terbuka untuk umum untuk melihat dan sekaligus mempelajari tentang budaya-budaya yang ada di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Barito Timur. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menonton channel YouTube saya dari Museum Leuwihante yang ada di Taniran. Saya Abdul Gapur Dayak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.